Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Brema Ratenaya, inilah Jurnalitas Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah orang terlibat kericuhan karena rebutan lahan parkir di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Tiga orang diamankan polisi dari lokasi parkiran salah satu gerai makanan yang baru dibuka di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan, Jawa Timur. Ketiganya diringkus setelah polisi menemukan senjata tajam dari balik baju dan langsung digelandang ke dalam mobil patroli polisi. Selanjutnya para petugas menyisir sepanjang Jalan Trunojoyo untuk menggeledah puluhan orang yang masih bergerombol. Hingga sebagian dari mereka panik dan langsung membubarkan diri. Upaya pembubaran massa ini dilakukan setelah sebelumnya terjadi kericuhan antara kelompok massa karena rebutan lahan parkir di gerai makanan. Mengamankan 3 orang nih, ya, 3 orang di sana dan setelah digeledah ada senjata tajam di badannya. Makanya kami bawa ke Polres Bangkalan. Buat apa itu? Itu karena apa dan ributnya dan? Itu karena informasinya ada ribut-ribut masalah parkiran. Usai kejadian, aparat kepolisian berjaga di lokasi lahan parkir yang menjadi sengketa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan geger dengan peristiwa pembunuhan keluarga oleh seorang remaja berusia 14 tahun. Naas, ayah dan nenek pelaku ditemukan tewas bersimbah darah akibat luka tusuk pada tubuhnya di lantai 1 rumah. Sementara ibu pelaku selamat mengalami luka parah di bagian punggung, dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Polisi yang berada di lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah TKP. Diduga pelaku tega menusuk para korban dengan senjata tajam pisau dapur. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap sekuriti perumahan, kini diperiksa di Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Ya, ditanya diam, sudah cek TKP, kemudian sudah mengamankan barang bukti, mengamankan juga yang diduga melakukan kasus itu ya. Karena memang yang menjadi korban adalah satu nenek, kemudian dari kedua orang tuanya. Kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur ini tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masuk nih. Ketangkep masuk ke kantor. Pria yang diduga hendak mencuri ponsel milik karyawan pencucian mobil ini babak belur usai dihajar massa di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat berupaya melarikan diri, namun berhasil ditangkap karyawan pencucian mobil. Sebelumnya, dari rekaman CCTV, pelaku masuk ke halaman tempat pencucian mobil seorang diri. Pelaku kemudian memantau situasi dan sempat masuk ke salah satu ruangan. Pelaku akhirnya kepergok saat masuk ruang tempat tidur karyawan. Sementara dari ponsel pelaku ditemukan bukti pesan singkat dengan rekannya bahwa pelaku telah melancarkan aksi pencurian. Saya mau tidur, belum bisa tidur, dia posisi masuk ke dalam. Pas dia mau buka pintu, masih ragu-ragu. Sedangkan pas mau buka, saya udah bangun. Ke gap lah tuh pelaku. Terus sebelumnya dia sempat masuk ruangan lain dulu nggak ngecek-ngecek? Kalau dari CCTV-nya sih ngeliat udah masuk ke ruangan anak cucian dulu. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan terhadap wanita muda dan bayinya di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditangkap polisi. Pelaku merupakan suami korban, sempat mencoba meminum racun usai ditangkap. Tim gabungan Polda Bangka Belitung dan tim Naga Polresta Pangkal Pinang berhasil meringkus pelaku pembunuh ibu dan anak yang berusia 1 tahun di perumahan area Kelurahan Temberan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku berinisial R, 26 tahun, merupakan suami korban. Pelaku ditangkap tim gabungan di tempat persembunyiannya di Kecamatan Marawang, Kabupaten Bangka. Usai ditangkap, pelaku mencoba bunuh diri dengan minum racun. Beruntung nyawanya masih terselamatkan setelah dilarikan ke RSUD di Pangkal Pinang. Belum diketahui pasti motif pembunuhan. Kini kasusnya diserahkan ke Polda Bangka Belitung untuk penyidikan lebih lanjut.
Sebelumnya polisi menggelar olah TKP penemuan jasad ibu dan anak Iwe 31 tahun dan bayi berusia 1 tahun di Kelurahan Tamberan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Saat ditemukan kondisi korban bersimbah darah di dalam rumahnya. Sontak peristiwa ini membuat geger warga. Warga mengaku korban yang bekerja sebagai penjual gas LPG ini sering cekcok dengan suami. Guna memastikan penyebab kematian jasad dievakuasi ke RSUD Depati Hamzah untuk dilakukan autopsi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. 2 tersangka berperan sebagai pemilik website judi online. Tim Opsnal Subdit Jatangras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 tersangka baru kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Tersangka AA ditangkap saat bersembunyi di salah satu hotel bersama uang tunai ratusan juta rupiah. 2 tersangka baru, AA dan F, memiliki peran berbeda di mana AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sementara F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti diantaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka yang diantaranya 10 orang pegawai Komdigi serta 16 orang masyarakat sipil. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati Anyus melaporkan. Berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang wanita di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan nekat menjadi muncikari. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan untuk melayani pria hidung belang adalah saudara iparnya. Seorang wanita berinisial EP digiring polisi usai ditangkap di sebuah kamar hotel di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wanita 27 tahun ini ditangkap lantaran terbukti menjadi muncikari dalam bisnis prostitusi online terhadap wanita berusia 26 tahun berinisial HH. Pelaku memasang tarif dari Rp300.000 hingga Rp500.000 setiap jasa layanan seks yang ditawarkan olehnya melalui aplikasi kencan. Pelaku mengambil keuntungan sekitar Rp50.000 untuk sekali transaksi. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan oleh pelaku untuk melayani pria hidung belang merupakan saudara iparnya. Diketahui bisnis prostitusi online ini sudah dijalankan pelaku selama 2 tahun dengan dalih karena tuntutan ekonomi usai ditinggal pergi suami. Di hotel yang sama, petugas juga meringkus muncikari lain yang merupakan seorang mahasiswa berinisial AK yang mempekerjakan siswa berusia 17 tahun. Hubungan antara mucikari dengan korbannya merupakan saudara ipar. Mereka statusnya apa? Janda? Mereka statusnya janda. Pelaku mucikari memosting foto dan akun yang tersedia di aplikasi micet. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan.